Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Anadi Nugraha dari kelas B NVM 207006078. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan Enterprise Architecture Planning. Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan dekonstruksi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sistem informasi yang dipergunakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY saat ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena sulitnya integrasi sistem dan kurangnya SDM untuk membangun sebuah sistem tersebut sehingga berdampak terhadap penerapan strategi untuk e-government akibat tidak tersedianya dokumen perencanaan sistem informasi sebagai acuan pengembangan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, maka menghasilkan sebuah arsitektur enterprise menggunakan kerangka Zekman yang teruji dan nantinya dijadikan rekomendasi untuk penerapan model sistem informasi tersebut. Yang pertama, ada arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise adalah kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, proses bisnis, sistem informasi, dan struktur lainnya. Yang kedua, ada e-government. E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, di mana melibatkan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan yang sedang berjalan. Yang ketiga, ada kerangka kerja Zekman. Zekman Framework atau ZF merupakan skema untuk melakukan klasifikasi pengorganisasian artefak enterprise. ZF terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Tiap kolom mempresentasikan fokus, abstraksi, atau topik arsitektur enterprise, yaitu data, fungsi, jaringan, manusia, waktu, dan motivasi. Yang keempat, ada analisis rantai. Analisis rantai nilai memberikan kerangka untuk identifikasi dan inventarisasi fungsi bisnis dengan mengelompokkan area fungsional ke dalam aktivitas utama dan pendukung. Aktivitas utama merupakan area-area fungsi yang saling bertautan dengan mengumpulkan, memasukkan, menerapkan transformasi pertambahan nilai dari suatu fungsi lainnya sampai menjadi luaran enterprise. Yang kelima, ada perencanaan arsitektur enterprise. Perencanaan arsitektur enterprise adalah sebuah proses untuk mendefinisikan arsitektur untuk penggunaan informasi bahan mendukung bisnis serta rencana untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut. Yang keenam, ada Business Process Modeling Notation atau BPMN, merupakan suatu teknik untuk memodelkan dan memanajemen proses bisnis. BPMN terdiri atas sebuah diagram, yaitu Business Process Diagram atau BPD. Tujuan dari pembuatan ini adalah agar proses bisnis dapat mudah dimengerti dan dapat memodelkan bisnis yang sulit. Yang ketujuh, ada Entitas Relationship Diagram atau ERD. Pemodelan data yang sering digunakan adalah metode ERD. ERD menggambarkan relasi antar objek-objek data dan digunakan untuk melaksanakan aktivitas pemodelan data. ERD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Yang terakhir adalah nomor 8. Pengujian dengan tool K2. Penggunaan K2 digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi bisnis termasuk bentuk, alur, kerja, data, dan laporan. Ribuan perusahaan di seluruh dunia telah menggunakan K2 sebagai BPMS pilihan mereka. Dengan alasan mereka sederhana, mereka ingin kekuatan besar BPM, tapi dengan pengiriman lebih cepat, lebih mudah digunakan. Selanjutnya, ada metode pengumpulan data. Yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Ada sumber data. Data yang perlu untuk membuat aplikasi diambil dari data primer, data sekunder. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Tahapan dalam penelitian antara lain. 1. Inisialisasi perencanaan.
Yang kedua, pemahaman kondisi saat ini. Yang ketiga, tahap pengembangan enterprise architecture planning. Yang keempat, ada pengujian, dan yang terakhir ada rekomendasi. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, inisiasi perencanaan. Sebelum pembuatan perencanaan arsitektur enterprise, pada Dinas Kebudayaan Provinsi DIY perlu dilakukan inisialisasi perencanaan untuk mengetahui kondisi awal proses bisnis yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Pada inisiasi perencanaan dilakukan tinjauan terhadap kondisi sistem informasi yang sedang berjalan di Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.